Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Dewi Nuryanti, semester 4 PAI kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang desain kompetensi dan tujuan pembelajaran untuk memenuhi tugas perencanaan pengajaran PAI oleh dosen pengampu Bapak Yusuf Ridwan, MPD MM. Pengertian desain pembelajaran. Desain pembelajaran adalah praktek penyusunan media teknologi komunikasi yang dengan ini untuk membantu agar dapat terjadi transfer pengetahuan secara efektif antara guru dan peserta didik yang meliputi penentuan status awal dari pemahaman peserta didik, perumusan tujuan pembelajaran, dan kemudian perancangan. Menurut Ray Gelutz, desain pembelajaran adalah proses untuk menentukan metode pembelajaran apa yang paling baik dilaksanakan agar timbul perubahan pengetahuan dan keterampilan pada diri pengajar ke arah yang dikehendaki. Sedangkan menurut Briggs, desain pembelajaran adalah rencana tindakan yang terintegrasi yang meliputi komponen, tujuan metode, dan penilaian untuk memecahkan masalah atau memenuhi kebutuhan. Pengertian kompetensi. Kompetensi adalah kecakapan yang memadai untuk melakukan suatu tugas atau sebagai memiliki keterampilan dan kecakapan yang diisyaratkan. Jadi, bisa disimpulkan bahwa kompetensi merupakan kemampuan siswa atau mahasiswa untuk mengerjakan sesuatu dengan baik sebagai hasil dari proses pembelajaran atau pendidikan yang diikutinya. Sehingga kompetensi merupakan kemampuan yang harus dimiliki oleh individu dalam melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan uraian tugas yang dilakukannya. Adapun karakteristik kompetensi. Pertama, ada motives. Sesuatu di mana seseorang secara konsisten berpikir sehingga ia dapat melakukan sesuatu tindakan. Yang kedua, ada traits, yaitu watak yang membuat orang untuk berperilaku atau bagaimana seseorang merespons sesuatu dengan cara tertentu. Yang ketiga, ada self-concept, di mana yaitu sikap dan nilai-nilai yang dimiliki oleh seseorang. Yang keempat, ada knowledge, yaitu informasi yang dimiliki seseorang untuk bidang tertentu. Yang kelima, ada skill, atau kemampuan untuk melaksanakan suatu tugas tertentu baik secara fisik maupun mental. Dan cara mendesain kompetensi. Yang pertama, standar kompetensi. Standar kompetensi adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkat penguasaan yang diharapkan dicapai dalam mempelajari suatu mata kuliah. Cakupan standar kompetensi yaitu standar isi atau konten standar dan standar penampilan atau performance standar. Dengan kata lain, standar kompetensi adalah sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata kuliah yang diperoleh mahasiswa atau sebuah keutuhan prestasi terbesar dari mata pelajaran setelah mengalami proses pembelajaran dalam satu semester. Kemudian yang kedua ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar adalah jabaran dari standar kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan, dan sikap minimal yang harus dikuasai dan dapat ditampilkan siswa atau mahasiswa. Dengan kata lain, kompetensi dasar adalah kompetensi-kompetensi pendukung atau penentu keberhasilan tercapainya standar kompetensi. Yang ketiga, ada indikator. Indikator adalah rumusan kompetensi yang lebih spesifik yang menunjukkan ciri-ciri penguasaan suatu kompetensi dasar atau subkompetensi. Sebuah kompetensi dasar memiliki beberapa bukti atau penguasaan. Kemudian, pengertian tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran adalah perilaku yang hendak dicapai atau yang dapat dikerjakan oleh siswa pada kondisi dan tingkat kompetensi tertentu. Adapun manfaat dari tujuan pembelajaran. Yang pertama, memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa, sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Yang kedua, memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajaran. Yang ketiga, membantu memudahkan guru menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Yang keempat, memudahkan guru untuk mengadakan penilaian. Taksonomi tujuan pembelajaran.
Taksonomi tujuan pembelajaran merupakan suatu kategorisasi tujuan pembelajaran yang umumnya digunakan sebagai dasar untuk merumuskan tujuan kurikulum dan tujuan pembelajaran. Taksonomi Bloom mengelompokkan tujuan kognitif ke dalam 6 kategori. Yang pertama yaitu pengetahuan atau knowledge, mencangkup, mengingat, dan menghafal. Yang kedua, pemahaman atau comprehension, mencangkup, menerjemahkan, menginterpretasikan, dan menyimpulkan. Yang ketiga, penerapan atau application, yaitu menggunakan konsep prinsip dan prosedur untuk memecahkan masalah. Yang keempat, analisis, yaitu mencangkup, memecahkan konsep menjadi bagian-bagian, dan mencari hubungan antar bagian. Yang kelima, sintesis, yaitu mencangkup, menggabungkan bagian-bagian menjadi satu kesatuan. Yang keenam, evaluasi atau evaluation, yaitu membandingkan nilai-nilai, ide-ide, dan metode-metode. Kemudian, taksonomi tujuan psikomotor menurut Harrow. Yang pertama, naturalisasi. Naturalisasi adalah melakukan gerak secara wajar dan efisien. Yang kedua, perangkaian, yaitu merangkaikan berbagai gerakan secara berkesinambungan. Yang ketiga, ketepatan, yaitu melakukan gerak dengan teliti dan benar. Yang keempat, penggunaan, yaitu menggunakan konsep untuk melakukan gerak. Yang kelima, peniruan, yaitu menirukan gerak yang telah diamati. Kemudian, taksonomi tujuan afektif menurut Krathlow, Bloom, dan Messier. Krathlow, Bloom, dan Messier mengembangkan taksonomi tujuan yang berorientasi kepada perasaan atau afektif, yaitu yang pertama, pengamalan, yaitu internalisasi nilai-nilai menjadi pola hidup. Yang kedua, pengorganisasian. Yang ketiga, penghargaan terhadap nilai. Yang keempat, pemberian respon. Dan yang kelima, pengenalan. Tujuan pembelajaran biasanya diarahkan pada salah satu kawasan dari taksonomi. Benjamin S. Bloom dan D. Krathwohl memilih taksonomi pembelajaran dalam 3 kawasan, yakni 1. Kawasan kognitif. Kawasan kognitif ini terdiri atas 6 tingkatan yang secara hierarkis berurutan dari yang paling rendah pengetahuan sampai ke yang paling tinggi evaluasi, dan dapat dijelaskan yaitu yang pertama, tingkat pengetahuan atau knowledge, yang kedua, tingkat pemahaman atau comprehension, yang ketiga, tingkat penerapan atau application, yang keempat, tingkat analisis atau analisis, yang kelima, tingkat sintesis atau sintesis, yang keenam, tingkat evaluasi atau evaluation. Yang kedua, ada kawasan afektif atau sikap dan perilaku. Tingkatan afeksi ini ada 5, dari yang paling sederhana ke yang kompleks. Yang pertama, kemauan untuk menerima. Yang kedua, kemauan untuk menanggapi. Yang ketiga, berkeyakinan. Yang keempat, penerapan karya. Yang kelima, ketekunan dan ketelitian. 3. Kawasan psikomotor. Urutan tingkatan dari yang paling sederhana sampai ke yang paling kompleks atau tertinggi. Yang pertama, persepsi. Yang kedua, kesiapan melakukan suatu kegiatan. Yang ketiga, mekanisme. Yang keempat, respon terbimbing. Yang kelima, kemahiran. Yang keenam, adaptasi. Dan yang ketujuh, originasi. Kemudian, penyusunan desain kompetensi dan tujuan pembelajaran. Sebelum dilakukan penyusunan desain kompetensi dan tujuan pembelajaran, terlebih dahulu harus dipertimbangkan beberapa aspek terkait proses pembelajaran tersebut. Penyusunan ini harus disesuaikan dengan tabiat ilmu yang akan dikembangkan. Selain itu, disesuaikan pula dengan desain kurikulum yang ada dengan mempertimbangkan visi, misi, dan tujuan lembaga penyelenggara pembelajaran tersebut serta program studi atau jurusan yang ada. Kemudian ada hubungan kompetensi pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Dalam kurikulum yang berorientasi pada pencapaian kompetensi, tujuan yang harus dicapai oleh siswa dirumuskan dalam bentuk kompetensi. Dalam pembangunan konteks pengembangan kurikulum, kompetensi adalah perpaduan dari pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kemudian, dalam kompetensi sebagai tujuan, di dalamnya terdapat beberapa aspek, yaitu pengetahuan atau knowledge, yang kedua pemahaman atau understanding, yang ketiga kemahiran atau skill,
Yang keempat, sikap atau attitude. Yang kelima, minat atau interest. Kompetensi guru dan kompetensi siswa. Kompetensi seorang guru yang baik itu yaitu yang pertama, kompetensi pedagogik. Yang kedua, kompetensi pribadi. Yang ketiga, kompetensi profesional dan kompetensi sosial. Kemudian, kompetensi yang dimiliki oleh siswa yaitu kompetensi akademik, kompetensi personal, kompetensi vokasional, dan kompetensi sosial. Sekian dari saya. Jangan lupa komen-komen, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.